Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrea Tripura. Saya Jesir Liatini, saya sama Elia, saya Dewana Armihana. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peranan dan pelaku ekonomi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang peranan dan pelaku ekonomi. Bisa dilihat dari sini, pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, konsumen, dan distribusi. Setiap pelaku ekonomi memiliki peranan masing-masing dalam perekonomian. Nah, selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Nana. Yang pertama ada rumah tangga, konsumen, atau konsumsi. Nah, yang pertama, ya, rumah tangga konsumsi itu ada 3. Yang pertama, sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi berperan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Nah, yang kedua ada sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Faktor produksi yang ditawarkan kepada perusahaan dapat berupa tanah, tenaga kerja, dan juga modal serta keahlian. Yang terakhir ada sebagai penerima imbalan. Rumah tangga konsumsi juga berhak menerima imbalan yang diterima konsumen berupa sewa tanah bagi yang menyewakan tanah, upaya atau gaji bagi yang menjadi tenaga kerja, bunga modal atau bagi yang memberikan modal, dan laba bagi yang mengandalkan keahliannya. Imbalan yang diterima berasal dari perusahaan atas pemakaian faktor-faktor produksi. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu rumah tangga produksi yang akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu sebagai produsen. Rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi, khususnya pada masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa, rumah tangga produksi memerlukan faktor-faktor yaitu yang berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, serta keahlian. Lalu yang terakhir yaitu sebagai agen pembangunan. Dalam hal ini, rumah tangga produksi membantu pemerintah dalam proses pembangunan seperti lowongan kerja, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya alam. Nah, selanjutnya materi yang ketiga akan dibacakan oleh Salsa. Nah, yang selanjutnya yaitu rumah tangga negara. Yang pertama ada sebagai pengatur. Pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah terjadinya kekacauan serta hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Yang kedua yaitu sebagai konsumen. Kegiatan konsumen yang dilaksanakan pemerintah bertujuan menjalankan terhadap pemerintah antara lain menggunakan tenaga ahli, menggunakan alat-alat kantor, memanfaatkan energi listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan sebagai perusahaan milik negara. Selanjutnya materi yang terakhir akan dibacakan oleh Cesia. Saya akan menjelaskan apa itu masyarakat ekonomi luar negeri. Yang pertama itu adalah sebagai konsumen. Masyarakat ekonomi di luar negeri berperan sebagai konsumen dari produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain, yaitu barang dan jasa yang diimportkan dari negara lain. Yang kedua itu adalah sebagai produsen. Produsen adalah masyarakat ekonomi luar negeri yang berperan sebagai produsen dari produk, barang dan jasa yang dihasilkan, kemudian barang dan jasa tersebut diekspor ke negara lain. Yang ketiga itu adalah importor. Importor masyarakat ekonomi luar negeri bertindak sebagai penanaman modal. Hal ini karena mereka
mempunyai dana yang lebih banyak. Yang keempat itu adalah sebagai sumber tenaga ahli. Sumber tenaga ahli bertukaran tenaga kerja dengan luar negeri dapat memenuhi kekurangan tenaga ahli dalam negeri. Selain itu juga sebagai sumber devisa negara dengan pertukaran tenaga ahli. Baru barang dan jasa dapat diproduksi secara maksimal atau baik jumlah maupun kualitasnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.